Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Di tangan saya ada HP second Samsung A04e, HP budget murah meriah di bawah 1 juta ya teman-teman. Siapa tahu kalian lagi cari HP dengan harga yang murah meriah gitu ya. Ini adalah Samsung A04e yang rilis di tahun 2022. Untuk harga second saat ini saya jual dengan harga 800.000. Untuk variannya di sini dia yang varian RAM 3 dengan internalnya di 32 GB ya teman-teman. Dan ya spesifikasi kalau Samsung kayak gini aja, nggak ada spek yang anggaplah bocoran-bocoran tipis-tipis gitu ya di bagian dashboard, nggak ada, cuman bagian RAM aja. Jadi kita langsung aja buka untuk unit HP-nya, kira-kira harga 800.000 kondisinya yang seperti apa. Ini dia untuk unit HP-nya, ini yang warna biru ya teman-teman. Warna biru apa sih namanya kalau di sini nih? Light blue ya. Kemudian yang kita dapetin di sini ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Kemudian di sini ada buku, ini kayaknya buku garansi. Dan charger, ini dia untuk chargernya ya teman-teman. Charger tentu original 1,55 ampere 7,8 watt. Kemudian ini USB nya yang udah tipe C ya, seperti ini teman-teman. Jadi udah oke. Kelengkapan original ya untuk HP Samsung yang saya pegang di sini. Dan lanjut kita beresin dulu. Kita fokus ke bagian HP-nya. Harga, wah ini lupa, udahlah. Kayak gini aja ya teman-teman. Harga 800.000. Harga 800.000. Siapa yang minat cek di deskripsi untuk cara ordernya. Atau kalian mungkin ngerasa HP-nya terlalu mahal dan pengen bandingin ke harga daerah kalian, nggak masalah ya teman-teman. Sharing aja di kolom komentar dan kalian bisa langsung aja sebutin harga di daerah kalian dan juga daerah kalian di mana gitu ya. Ya anggaplah semisal A04e di kota saya mungkin Jember harganya sekian, Malang sekian, Sidoarjo sekian dan seterusnya gitu ya. Kalian komen-komen aja di kolom komentar, nggak masalah. Kita sharing bareng gitu ya teman-teman. Oke, ini dia untuk HP-nya. Untuk tingkat kemulusan seperti biasa seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian belakang di sini dia udah berjamur ya, tuh ya, bisa kalian lihat udah berjamur, tapi belum ada baret-baret yang parah gitu ya. Jadi ini intinya berjamur. Untuk bagian bawah aman ya. Bagian samping juga sama yang seperti ini. Ini dia. Bagian atas juga sama. Dan ya nggak ada bekas jatuh ataupun semacamnya ya teman-teman, hanya bekas case aja. Intinya dia hanya berjamur. Saya kasih gridnya di grid B ya. Untuk kemulusan di sini anggaplah di 93% gitu teman-teman. Secara desain bisa kalian lihat, saya suka banget sih sebenarnya desain Samsung A04e di sini. Dia pakai dua kamera yang kecil-kecil kayak gini, nggak terlalu menonjol juga. Jadi semisal ditaruh begini di meja kayak di apapun, dia nggak gampang lecet pada bagian kameranya. Beda dengan HP-HP tipe sekarang yang udah menonjol semua, itu yang bikin ya gampang baret ataupun gampang lecet ya. Contohnya ini kayak iPhone yang saya pegang tuh ya, ini kan agak menonjol sekalipun tipis-tipis aja, tapi tuh bisa kalian lihat tuh frame kameranya itu dia malah gampang ini ya teman-teman, gampang kayak ngelupas gitu. Beda dengan yang modelan seperti ini, dia nggak gampang ngelupas ataupun semacamnya. Jadi masih oke. Secara desain saya suka banget. Genggamannya pun juga nyaman untuk HP yang saya pegang di sini, dan oke banget sih, sekalipun belum mengkotak ataupun semacamnya, ini menurut saya udah cakep banget. Secara dimensi di HP ini untuk tingkat ketebalannya di 9,1 mm, sebenarnya cukup tebal. Tapi kalau untuk HP yang ukurannya nggak mengkotak, dia kan mengikuti lekukan tangan, jadi kerasanya itu hampir mirip dengan kayak ya HP yang berketebalan di 8,3 yang sekian-sekian gitulah ya teman-teman. Jadi pegangannya pun juga nyaman. Nih HP-nya udah hidup di sini ya teman-teman. Jadi ini mantep banget untuk HP-nya menurut saya pribadi. Secara desain dan semacamnya deh suka banget ya. Apalagi kalau dibandingin dengan tipe-tipe terbaru sekarang yang ngikuti tipe-tipe series tingginya, itu memang ya yang sebenarnya cakep juga. Tapi kalau untuk ukuran keamanan kamera lebih oke ini sih. Jadi untuk kameranya nggak gampang lecet seperti yang kamu lihat sendiri ya teman-teman. Ini udah berjamur ya, sedangkan untuk kameranya ini masih bersih banget gitu ya. Untuk peletakannya bagian bawah di sini ada speaker, ada colokan charger yang udah tipe C, mic dan colokan headset. Di sini ada tombol power sekaligus, ya nggak ada sekaligus ya, maaf. Di sini tombol power, di sini tombol volume, bagian atas mic lagi, dan di sini tempat SIM yang tentunya udah triple slot. Gak ada sidik jari ya teman-teman.
Ya, memang Samsung begitulah. Untuk HP entry level di bawah 2 juta itu rata-rata nggak ada yang pakai fingerprint. Bahkan di series terbaru kayak ya A05 itu juga nggak ada fingerprint. Beda lagi kalau A06 ya, kayaknya dia udah ada gitu ya teman-teman. Secara desain dia udah cakep menurut saya tuh, bisa kalian lihat. Untuk warnanya kalau kena cahaya tuh kayak yang ada pergerakan gitu ya untuk cahayanya. Untuk bobot sendiri cuman di 188 gram, jadi enak digenggam juga nyaman untuk HP di sini. Jadi udah oke banget secara desain dan semacamnya, ini udah mantep gitu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut pada bagian layar. Layarnya saya suka banget, dia cakep ya teman-teman. Untuk tingkat kecerahan dan semacamnya, tingkat kenyamanan mata juga oke, sekalipun bukan ya belum AMOLED sih, jelas lah bukan AMOLED, tapi ini rasanya nyaman banget ya untuk layarnya tuh teman-teman, nyaman banget. Kalau untuk kualitas layar ataupun kondisi layarnya yang seperti ini, yang baret-baret ini tempered glass ya teman-teman, bukan bagian dalamnya, jadi aman untuk bagian dalam tuh. Gak ada shadow, gak ada flek putih ataupun area yang menguning, jadi mantap. Ini udah ada tempered glass tuh ya. Jadi ini yang lecet-lecet bagian atas cuman tempered glassnya aja. Kita coba sentuh-sentuhnya, sentuh-sentuh yang seperti ini, jadi aman teman-teman, mantap banget untuk sentuh-sentuh, semuanya ajib banget. Untuk spesifikasi layar, di sini dia berukuran di 6,5 in, pakai PLS LCD ya, setara dengan IPS LCD gitu-gitulah ya teman-teman. Dengan resolusinya HD plus aja. Secara desain pasti udah yang seperti ini. Kalau mau dibilang ya urusan ketipisan bezel dan semacamnya, saya nggak mau bahas itulah. HP entry level nggak perlu banyak minta yang harus tipis ataupun semacamnya, ini udah standar dan sesuai dengan harga banget gitu ya. Dengan poni yang seperti ini, kemudian bagian samping, bagian bawah, apalagi yang lebih tebal. Bagian samping ini standar sebenarnya, tapi karena dia berkumpul dengan bezel bagian bawahnya, jadi kerasa lebih tebal gitu kelihatannya ya teman-teman. Jadi untuk layar sendiri di sini saya suka banget dengan HP yang saya pegang di sini. Kita lanjut ke pengaturan ya teman-teman. Kita cek tentang ponselnya, kira-kira update kayak Android dan semacamnya udah di berapa. Ini dia informasi perangkat lunak. Versi One UI-nya 6.1, versi Android-nya 14 ya. HP yang mau berumur 3 tahun ini menurut saya udah cukup lumayan ya teman-teman. Dengan Android yang udah 14, bisa dibilang cukup upgrade untuk HP ini. Dan untungnya untuk HP Samsung A04e di sini saya nggak menemukan yang namanya ya freeze, bukan nge-freeze sih, apa ya, ada sekarang di kayak di Samsung A05 itu kendala ya teman-teman. Salah satunya adalah ketika kita mainin HP-nya kayak gini, kadang sentuhnya tiba-tiba nggak bisa, dan kita harus matikan, kita hidupin begini baru sentuhnya bisa lagi. Dan untuk di Samsung A04e saya belum menemukan hal-hal yang seperti itu, terkecuali semisal kalian lagi banyak banget buka aplikasi yang seperti ini. Contohnya ini kan aplikasi ada beberapa yang berjalan, saking banyaknya aplikasi yang berjalan kayak gini, kadang kerasanya lebih lemot aja kalau dipakai. Itu banyak banget yang udah terjadi kalau di Samsung, apalagi untuk HP yang ukurannya cuman RAM 3 dengan storage di 32 GB. Sebenarnya nggak cuma Samsung, banyak di tipe-tipe yang lain juga mengalami hal yang sama. Untuk baterainya sudah super awet, dia berbaterai 5000 mAh dengan chipsetnya Helio P35 teman-teman. Jadi udah mantep, pokoknya siap pakai banget untuk HP yang dipegang di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita nggak boleh lupa ya teman-teman, kita langsung aja cek pada bagian suara. Nah, kita cek suaranya di sini ya. Ini nada dering, kemudian volume di sini. Kita coba ya teman-teman. Oke ya teman-teman, dan enak banget untuk volume dan semacamnya di sini, dia udah oke banget. Sekalipun belum stereo tapi kerasa bulat gitu ya, suaranya itu kerasa bulat banget untuk HP Samsung A04e ya. HP murah ini menurut saya ajib dan mantap banget untuk yang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian kameranya. Untuk kamera di 13 megapiksel aja, kemudian dengan kamera selfie-nya di sini dia di 5 megapiksel. Untuk kamera sih kita langsung aja coba, gak bisa sesuatu yang oke banget gitu ya. Tuh, untuk kameranya yang biasa aja gitu. Untuk HP harga di bawah 1 juta ini udah biasa banget gitu ya.
Ini yang penting udah bisa kayak mengabadikan momen yang seperti ini. Jadi bukan sesuatu yang wah banget untuk bagian kameranya ya, yang seperti itu. Dan ini dia tuh. Ini kayak saturasi yang kayak berlebihan gitu, jadi agak warnanya agak gimana gitu ya, jauh beda banget kayaknya tuh warnanya. Ya mungkin dari kualitas layarnya juga gitu ya teman-teman. Tapi kalau lagi di luar kayak gini, layarnya itu rasanya nyaman banget gitu ya kalau dilihat. Tapi kalau udah bermain di kamera ini kayaknya kurang oke gitu ya teman-teman. Ini baru kita ini ya teman-teman, baru kita selesai reset pabrik, jadi masih banyak hal-hal yang seperti ini tuh ya. Jadi standar banget untuk hasil foto dan juga videonya, apalagi ya untuk videonya di sini dia bisa 1080 30 fps untuk kamera utama, kamera selfie juga sama gitu ya teman-teman. Dan di sini ada foto group untuk kamera selfie-nya, jadi udah oke. Jadi untuk HP ini secara harga udah murah, spek yang ngikuti harga juga gitu ya. Jadi buat yang butuh HP murah buat WA, buat medsos, TikTok kan, kalian cukup lah untuk HP ini gitu ya teman-teman. Siapa tahu pengen beliin ponaan ataupun mungkin anaknya ataupun orang tua, yang penting bisa komunikasi ataupun semacamnya, sekedar mengabadikan momen. HP Samsung ini udah cukup worth it untuk dibeli. Menurut saya harganya Rp800.000 aja. Yang berminat langsung aja cek di deskripsi. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel ini, jangan lupa gitu ya. Oke, sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.